Bagi orang-orang yang sudah punya kesadaran, sebetulnya reinkarnasi itu akan dirasakan dari semua. Jadi kalau seandainya orang ingin melihat orang itu reinkarnasinya sudah banyak, sebetulnya bisa dilihat dari keahliannya. Misalnya betulin ini bisa, nemok bisa, ini bisa. Ini kayak Aceng, si Aceng itu reinkarnasi itu. Aceng itu serba bisa. Terus siapa lagi yang serba bisa? Dadang. Dadang itu reinkarnasi. Artinya dia sumber listrik oke, nemok bisa, ngebetulin apapun bisa. Itu cirinya orang itu jiwanya itu pernah mengalami. Karena intinya kita ini bisa melakukan sebetulnya karena pernah melakukan tadi semua. Makanya kayak ini nih, kayak ukiran Jepara. Orang yang belum pernah reinkarnasi dari pengukir Jepara, dia tidak akan bisa mengukir ini. Coba kamu Ri, apa namanya Wan? Coba Cece. Latihan kayak apapun tidak akan bisa bikin ini. Tapi dia ada orang baru umur berapa belas. Saya pernah kemarin ke Jepara. Begitu dia mahirnya. Dia bilang berapa tahun kamu belajar. Seingat saya katanya lihat bapak saya aja. Itu sebetulnya kena reinkarnasi sebenarnya kalau orang paham. Ya. Bahkan kalau nanti sekarang ini bahkan didohirkan orang reinkarnasi itu. Di Jawa Timur dulu saya Ali Jaber. Saya pernah ketemu di Istiqlal. Dia bilang Masya Allah Ustaz. Dia bilang gitu. Saya ketemu anak itu di Jawa Timur, dia baru bisa ngomong sudah hafal surat Al-Baqarah. Itu reinkarnasi itu. Reinkarnasi. Kemudian juga ada kasus di Afrika yang dia lahir dari orang pendeta, kemudian anak itu sudah tahfidz Quran. Itu reinkarnasi itu sebenarnya. Bahkan belum lama di Denmark, ada seorang di Denmark lahir dari keturunan bangsa Denmark, tapi begitu ngomong nyerocos bangsa Tionghoa. Itu reinkarnasi itu sebetulnya. Jadi disitulah sebenarnya kita ini bisa lahir dari keluarga orang lain. Maka di surat Al-An'am 133 yang Abah sering bahas bahwa manusia itu ya bisa lahir di Sudan, bisa maka tadi lah. Kita tidak boleh, maka disitulah kembali lagi pada bahasa tadi yang awal, seharusnya kita ini adalah benar-benar bertauhid tadi semua. Maka tidak boleh ada satupun makhluk di dunia ini yang kita benci. Maka Nabi berkata, siapa yang mengkafirkan satu kaum, maka dia tidak akan mati sebelum kekafiran itu pindah padanya. Kalau misalnya Wawan benci kepada orang Israel, Wawan bisa lahir di Israel. Ari benci misalnya kepada orang Hindu di India, Ari itu bisa terlahir kembali di India. Karena kita akan lahir di mana di tempat yang kita benci sebetulnya hati-hati tadi semua atau di tempat yang kita cinta tadi semua ya. Maka itulah kenapa kita harus mencintai orang tua, mencintai guru, mencintai ilmu. Karena pada dasarnya manusia akan kembali dilahirkan kepada apa yang dia cintai. Dan sebaliknya juga bisa juga manusia dilahirkan ke tempat yang dia benci tadi semua ya. Maka orang-orang yang contoh adalah Palestina tadi semua. Orang itu benci kepada Israel, ingin membunuh Israel, maka dia banyak lahir di Palestina. Karena hanya orang Palestina yang akan terus berhadapan dengan orang Israel. Nah ini harus kita paham tentang reinkarnasi. Atau manusia itu reinkarnasi, kenapa? Karena dia pernah membunuh, atau dia pernah dibunuh, itu pun bisa reinkarnasi. Karena pada dasarnya, pembalasan kita adalah secara fisik, itu hanya akan terjadi pada saat kita kembali punya jasad. Gitu. Disitulah juga manusia harus pahami bahwa sesungguhnya sebiji jarak pembalasan itu bukan ruh kepada ruh, bukan jiwa kepada jiwa. Tapi karena jiwa itu tidak bisa disakiti, gimana jiwa mau balas dendam? Tetapi yang akan dibalas itu jiwa itu pada saat dia masuk lagi ke tubuh. Nah itu. Karena hanya tubuh yang bisa disakiti, hanya tubuh yang bisa ditagih hutangnya dari semua. Maka itulah dalam surat Yunus ayat 4 Allah berfirman, ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allahnya seluruhnya dan kembalikan. Wa'dallahi haqqa, dengan cara yang benar. Innahu yabda'ul khalqa, sesungguhnya Allah adalah innahu yabda'u, di situ juga sebetulnya adalah ada yabda'u menggunakan hamzah. Bukan yabda'u, adalah bukan diciptakan pertama kali, tetapi penciptaan ulang untuk menerima pembalasan. Maka kata kehidupan ini adalah hari pembalasan dari kehidupan yang dulu. Jadi ibaratnya itu yang kita panen hari ini sebenarnya ada tanaman tahun lalu. Gitu. Yang kita tanam hari ini adalah sesungguhnya yang akan kita panen tahun depan. Nah itu sebetulnya begitu hukumnya. Kalau Cece barusan buka dengan nasi, itu nasi bukan tanaman tadi pagi. Tapi nasi yang tanam tahun lalu.
Sementara Cece yang nanam tadi pagi akan dipanen tahun lalu. Nah, tahun depan gitu tadi. Maka ada istilah dunia, ada istilah akhirat. Nah, dunia hari ini. Dunia itu hari ini di mana kita memanen daripada akhirat. Kan tadi, karena ada bahasa sekarang, nanti, dan dulu. Sekarang, pada saat ngomong sekarang, itu nanti 1000 tahun lagi itu sudah dulu. Sekarang itu dulu. Tapi yang sekarang ngomongin nanti, itu nanti di waktu nanti disebut sekarang. Jadi ngomong sekarang, dulu, nanti, itu hanya istilah aja bahasa. Maka sebenarnya yang kita nikmati sekarang adalah apa yang kita tanam dulu. Saya heran itu kenapa banyak nabi itu cuma ada di Timur Tengah, Bang? Karena jumlah nabi kan ribuan. Kenapa kok nggak di Jawa Timur? Iya. Atau di... Ya karena itu akibat sejarah yang dibuat oleh manusia sebetulnya. Kata siapa? Adam juga lahir di sini kok. Gitu. Dan tadi Adam lahir di sini, Sis lahir di sini, Idris lahir di sini, Nuh lahir di sini. Karena orang saja kita nggak ngerti. Kan sekarang udah ditemukan kapal Nabi Nuh adalah ternyata dibuat dari kayu jati, gitu. Dan Adam pun sudah jelas hadis Nabi, nazalna Adam pihin. Jelas kata siapa? Di sinilah awal semua, awal kisah. Dari kisah manusia modern itu di sini. Jadi kisah manusia modern itu bukan di Eropa, di sinilah manusia modern. Bahkan kenapa Swiss itu dibangun oleh Surawisesa. Itu. Makanya mulainya dari Sunda itu. Semuanya. Orang nggak percaya bahwa Adam itu dilahirkan. Nah itu kisah, cuman jangan selalu berhadapan Adam itu manusia pertama gitu. Boleh dikatakan Adam itu adalah khalifah yang pertama, boleh dikatakan. Artinya makhluk sebelum Adam itu makhluk yang kurang berakal sebetulnya. Barbar itu. Maka dikisahkan mereka berbulu, badannya bongkok gitu kan. Ya. Nah itu, maka pada saat Adam itu udah kesempurnaan, faida sawaituhu, sawu itu adalah ditegakkan gitu tadi. Maka kita lagi sholat sawu gitu. Tegak gitu. Faida sawaituhu, maka dan kemudian volume otaknya dirubah dari 880 kayak kita sekarang ini udah 1500 gram. Maka kita makin cerdas. Bukan hanya makin cerdas, manusia itu akan makin ganteng. Berevolusi. Evolusi. Oh iya, berevolusi. Berevolusi. Makanya tadi Adam itulah penyempurnaan.